Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Izayyakum. Fi ay tarikhin nahnul ana. Al-hadi ashar min Abril sanata alfaini wasnatani wa ishrina miladiyata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, melanjutkan kajian kita dalam kitab Aqidatul Awam. Kemarin kita sudah selesai membahas satu masalah penting, yaitu tentang malaikat. Sekali lagi kita jelaskan bahwasanya tauhid atau akidah itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama persoalan ilahiyat. Ya, udah kita selesaikan kemarin tuh. Ya, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah dan lain-lainnya. Yang kedua persoalan nubuwat. Udah kita bilang juga apa kemarin? Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Nah, yang ketiga ini namanya persoalan as-sam'iyat atau al-ghaibiyat, perkara-perkara yang hanya kita ketahui melalui nas atau melalui Quran atau hadis saja. Makanya kemarin kita bilang bahwasanya nabi-nabi yang harus kita percaya ada berapa? 25. Bukan berarti kita menafikan di sana ada nabi-nabi lain. Ya, kemarin kita bilang juga jumlah malaikat itu bukan cuma 10 doang. Tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Ini keyakinan ya, masalah keyakinan. Jadi kalau ada orang bilang mana malaikat misalnya, seperti orang misalnya filosof itu dia mendefinisikan malaikat bukan seperti kita. Ya, makanya malaikat itu ketika kamu ditanya, ada nggak malaikat? Ada. Ya, apa malaikat? Jibril, Mikail dan lain-lainnya. Ya. Ada kemarin lagunya. Malaikat itu gimana lagunya malaikat? Mari mengenal uluma. Nah, udah ya, nggak usah diterus. Ya, itulah pokoknya ya. Sejak kita TK udah dikenalin, kita malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ya, Ridwan wa Malik. Kemarin ada yang nanya, Ustaz, itu malaikat penjaga neraka, dia nggak masuk surga ya, Ustaz ya? Ya, analam ajib. Saya belum nemuin jawaban pastinya. Tapi agaknya ya malaikat kan maskanuhu beda ya. Maksudnya tempat tinggalnya beda dengan kita. Makanya kemarin kita bilang dia itu beda sama makhluk-makhluk lainnya. Artinya dia bisa juga masuk surga nanti kalau Allah berkehendak. Ya, karena malaikat kan tidak bermaksiat. Ya, bagaimana mungkin mau dimasukkan ke neraka dan dihukum? Ya, jadi malaikat itu bisa masuk surga. Ya bisa. Seperti itu. Tapi kalau nas sorihnya dari ulama kita belum menemukan. Nah, hari ini kita ingin belajar yang namanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Lagi-lagi kitab-kitab ini yang mudawwanah bahasanya, atau yang sudah dikumpulkan atau yang sudah warid dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran. Maka kata Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki, apa katanya? Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Nah, ada 4 kitab yang harus kita wajib yakini. Yang pertama apa? Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Terus yang kedua adalah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, yang ketiga ada namanya Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam.
Terus yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan nanti ada lembaran-lembaran atau beberapa lembaran yang diberikan. Artinya dia belum utuh ya, diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Nah, makanya dibilang Taurat yang pertama ya. Inna anzalnat Taurata fiha hudan wa nur. Seperti itu. Kami turunkan Taurat ini sebagai petunjuk dan juga sebagai penerang cahaya. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah Taurat yang zaman sekarang itu kita tidak bisa lagi mengklaim keotentikannya. Ya, ini masih otentik nggak? Seperti itu. Ya, karena Taurat yang sekarang itu nanti kalau kamu buka Bible, buka bukunya itu namanya Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama yang depan yang 5 bab itu namanya Taurat. Ya, jadi 5 bab itu ada kejadian, ada keluaran, imamat, bilangan sama ulangan. Itu 5 tuh. Nah, 5 ini namanya Taurat. Paham ya? Nah, tapi kan 5 ini apakah sampai sekarang itu masih otentik? Kita bilang enggak. Ya, makanya kita nih berdasarkan ayat Quran ya. Di Quran bilang apa? Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Ya, karena mereka itu mentahrif. Apa mentahrif artinya? Merubah-ubah. Ya, merubah-ubah yang ada di kitab Taurat aslinya. Jadi yang Taurat itu yang sekarang sudah tidak lagi otentik. Otentik itu maksudnya asli. Ya, ada yang pernah baca Taurat? Injil? Belum ya? Nanti kamu kalau main ke Gramedia kan ada tuh lapak-lapak Al-Quran. Coba aja buka gitu. Ya. Atau di perpus mungkin ada ya. Nah, untuk lebih detail lagi, saya kasih salah satu teks aslinya yang Taurat yang menyimpang. Yang kenapa bisa dibilang menyimpang lagi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini coba kita salah satu contohnya. Ini kitabnya Syekh Muhammad Abu Daqiqah Al-Hijazi. Katanya nih, biar kita lebih ilmiah, ya kan? Nah, nih katanya gini, wa yaqulu safrut takwini fil ishah ats-tsamin asyar. Safrut takwin itu tadi kamu bilang kitab kejadian. Jadi kamu bilang ya, jadi kalau kamu buka Bible Alkitab itu di depannya ada perjanjian lama. Perjanjian baru itu adalah versinya orang-orang Kristen. Perjanjian lama itu adalah versinya orang Yahudi lah. Kan Taurat bilang depannya. Yang orang Yahudi. Nah, yang 5-nya itu, yang 5 pertama itu namanya Taurat. Katanya apa? Nih. Fi qissati qaumi Lut, dalam kisahnya kaum Lut. Wa ihlakihim wa tadmiri qaryatihim, dan penghancuran kaum Lut. Kaumnya Sodom namanya. Yaqulu dzalika safar. Inna thalathata rijal, ada 3 orang yang kamu udah bilang kemarin kan ada orang datang ke Nabi Ibrahim, 2 orang. Wahum, siapa itu? Allah dan 2 malaikatnya. Jadi yang datang Nabi Ibrahim itu Allah dan 2 malaikatnya. Qad qadimu ala Ibrahim, telah datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa huwa jalisun bi babi khaymatihi, dan dia duduk di pintu tendanya. Khaymah itu artinya tenda. Mungkin dulu orangnya masih pakai tenda-tenda. Fa asra Ibrahim ilaihim ba'da an arafa Allah min bainihim. Terus Nabi Ibrahim langsung bergesa-gesa karena tahu yang datang itu adalah Allah, katanya. Wa talaba minhum an yastarihu indahu ba'dal waqt. Terus dia meminta kepada mereka semua itu untuk istirahat dulu beberapa waktu. Dia minta untuk istirahat. Malahiqahum min ta'abis safar, karena dia itu kan capek habis perjalanan. Ya, wa masyaqqatihi, dan kesusahannya. Terus wa yurwa as-safar, wa yarwi as-safar, tadi itu teks tadi mengatakan annahu qadima lahum ma, bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyuguhkan air, yaghsilu nabihi arjulahum, menyuci kakinya. Terus wa syai'an minal khubz, dan sesuatu dari roti, ya'kulunahu, dimakan sama mereka. Bayangin, itu yang datang tuh bukan malaikat doang, tapi ada Allah juga. Dzalika kayyastanidu bidzalika qulubihim, yastanidu, ya, karena mereka biar hatinya tuh lapang lagi.
wa yuqawwi abnanahum, dan badannya itu nanti jadi kuat lagi. Wa annahu yasna'u lahum hadzal khubz wa akalu. Ya, dibuatin rotinya itu terus dimakan sama siapa namanya? Sama Allah dan sama malaikat. Naudzubillah ya. Kita bilang kemarin udah bilang nih awal-awal, karena Allah itu punya sifat yang namanya mukhalafatul lil hawadits. Enggak ada yang namanya capek, enggak ada yang namanya datang, enggak ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini benar ya. Mau lagi? Nah, coba misalnya wa tadhkuru Taurat al-muharrafah fi ahadi asfariha wa huwa safarul lawin. Lawin ini artinya tadi kitab keluaran. Anna dhahaya al-muhriqah allati tuqaddimu lil ilah, bahwasanya kan nyuguhin sapi bakar yang disabuhkan kepada Tuhan, katanya yartahulah, itu membuatnya senang ya dengan baqarah tadi, wa yufidu minha, dan mengambil manfaat darinya. Kama annahu yanta'ishu min raihatid dukhan al-mutasa'id min hirqiha. Sebagaimana dia itu senang juga dengan asap-asap yang keluar dari bakaran itu, panggangannya itu. Wa annahu yaghdabu ghadaban syadidan. Terus dia marah. Tuhan marah. Idza lam yuqaddimuha ilaihi. Kalau tidak disuguhkan kepadanya. Wa qad yuqiul adzabal alim. Nanti akan kena azab yang pedih. Wal iqabus syadid ala man yaqsuru fi amali hadhihi sya'irah fayursilu alaihim naran tuhriquhum. Ya, ini salah satu contoh tahrifnya atau penyelewengannya akidah-akidah yang ada di mana? Taurat ya, pada saat itu. Nah, itulah jadi keautentikan. Yang ngomong bukan kita, yang ngomong itu adalah ada ulama mereka sendiri, dan Quran juga ngomong seperti itu. Oke? Nah, jadi apa tadi? Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha, ya, bil huda tanziluha. Terus baca barang-barang. Wa itsani salasa Isa wa furqanun ala khairil mala. Zabur. Zabur itu artinya kalau secara bahasa artinya kitab ya. Tapi maksudnya kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihi salam, maklum ya. Terus wal Injil. Injil apa siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, Isa, ini juga nih kita bilang ya, Injil yang ada pada saat ini itu tidak bisa kita bilang itu adalah Injil yang turun pada saat Nabi Isa dulu. Kenapa? Karena itu udah muharraf, udah banyak ditulis-tulis baru lah seperti itu. Ya. Makanya dalam Quran dikatakan wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih. Ya, mereka itu udah dikasih kitab, maka terus mereka menyelewengkan kitab-kitab tersebut. Ya, ditambah-tambahin. Ya, nanti kamu bacalah kisahnya tentang Isa Al-Masih. Kan kalau kepercayaan kita kan Isa itu nabi ya, bukan anak Tuhan, ya. Dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang lain. Siapa namanya? Nah, itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, seperti itu. Nah, Injil itu yang versi sekarang itu ditulis setelah kematiannya Nabi Isa. Ya, entahlah kalau mereka bilangnya itu mati beneran, karena kan yang dilihat itu adalah Nabi Isa, bukan siapa-siapa lagi. Jadi mereka mengakui bahwasanya yang mati itu adalah Nabi Isa. Sebenarnya selesai sampai situ. Datang orang-orang untuk meyakini bahwasanya beliau itu meninggal bukan sia-sia loh. Ada tujuannya loh. Nah, akhirnya barulah datang pemahaman-pemahaman sampai akhirnya dikultuskan dan dia jadikan anak Tuhan. Nah, seperti itu. Kita contoh cari yang penyelewengannya siapa namanya? Injil, ya. Wa qala al-masihu nafsuhu, katanya nih. Ada di Yohanes. Kita baca-baca Injil lagi. Nah, wa qala al-masihu nafsuhu ana wal abu wahid. Saya dan Bapak itu, roh Bapak itu wahid, satu. Nah, ada di Yohanes kitab 10 pasal 30 kayaknya nih. Wa qala lahu ahadu talamidihi rabbi wa ilahi. Di Yohanes juga.
Wa qala lahu astahlifuka billahil hayy an taqula lana hal antal masih ibnullah, ajabahul masih 'alal halaf ana huwa. Ya, ana huwa katanya di kitab tersebut bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, ini kan menyeleweng dari konsepnya akidah yang ada di Islam bahwasanya yang Tuhan itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya sekedar Nabi Allah, ya. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kamu ditanya nih, misalnya ini Injil yang sekarang tuh apa Injil yang diturunkan pada saat itu? Gimana? Enggak. Ya, kamu enggak toleran dong. Ya, kamu nggak menghormati. Iya, emang anak Al-Quran ngomong sendiri seperti itu. Ya, udah ada berbagai tahrif dari berbagai kalangan mereka. Bahkan kalangan mereka sendiri juga mengakui hal tersebut. Nanti baca coba di buku-buku Aba atau di buku yang lainnya. Itu namanya Injil. Nah, terus. Nah, baru yang terakhir nih. Zabur Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Ya, Furqan itu apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa disebutkan dengan 4 sebutan. Pertama, Alkitab. Apa ayatnya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, bisa juga disebutkan dengan Al-Quran. Apa ayatnya? Al-Insan. Dibaca maksud hari setiap Jumat. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Terus, apa lagi? Al-Qur'an, Al-Kitab, Az-Zikr. Di mana Az-Zikr dalam Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus juga Al-Furqan. Nah, di surat Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Terus min qablu hudal lin-nasi wa anzalal furqan. Apa artinya furqan? Pembeda, al-farq, yakni yafriq bainal batil wal haqq. Ya, jadi membeda. Nah, bedanya, nih dengerin nih, bedanya Al-Quran sama kitab-kitab sebelumnya itu, atau yang sudah ditahrif, Al-Quran ini keotentikannya itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang gimana? Ya masih seperti itu. Apa yang dibaca oleh sahabat Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi pada saat itu yang sekarang ini. Ya, udah belajar ya pengumpulan Al-Quran? Ya, sejarahnya, pertamanya periodenya siapa? Abu Bakar. Ya, enggak, pertama itu sebenarnya Quran itu sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad itu punya namanya Kutabul Wahyi. Punya yang namanya penulis wahyu. Nah, nulisnya itu di mana? Nulisnya itu kadang di tulang belulang, di kulit kurma, dikumpulin jadi satu di tempat Nabi. Itu lengkap. Ya, di pelepah kurma dan lain-lainnya, ya. Nah, setelah itu masuk periodenya Abu Bakar. Nah, tapi yang ngusulin itu bukan Sayyidina Abu Bakar, tapi siapa? Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, jadi baru tuh diusulin untuk kita mengumpulkan Al-Quran. Awalnya tuh Abu Bakar tuh nggak setuju. Ya, kalau dalam kisahnya, lalu dilobi sama Umar, nanti kalau misalnya kayak gini, nanti kalau misalnya udah banyak yang meninggal gimana? Akhirnya baru dikumpulkan menjadi satu. Ya, terus masuk periode yang terakhir siapa? Utsman. Apa alasannya Utsman itu pengen ngumpulin Quran lagi? Nah, karena antar umat pada saat itu perang. Ya, yang satu baca kayak gini, yang semua ini bacaannya dari Rasul, tapi mereka perang. Ya kan, saya nggak diajarin kayak gini, akhirnya mereka mau perang. Ya, makanya dilaporkan ke Umar kalau nggak salah itu perangnya di Azerbaijan. Ya, ada satu peperangan di Armenia, bukan Azerbaijan. Ya, peperangan akhirnya dilaporkan, akhirnya semua yang ada mushaf pada saat itu dimusnahkan dan disisakan satu mushaf.
Ya, atau ada 7 mushaf nanti yang disebar sama Utsman ke penjuru dunia. Dan sampai sekarang pada saat ini mushaf yang kita baca itu adalah mushaf Utsmani. Makanya kemarin ada seorang pendeta, dia pengen menghapuskan 300 ayat dalam Al-Qur'an. Gimana, boleh nggak? Nggak boleh lah. Ya, bahkan satu huruf pun antum hapus dari Quran atau ganti satu kata dengan kata lain yang maknanya serupa, itu nggak bisa, semau kamu. Ya, makanya kemarin waktu kita jelasin fikih di kelas Atko, orang yang baca Al-Fatihah terus bacaan Al-Fatihah hanya itu keganti, misalnya dia bilang walad dholin jadi walad dhol pakai dho, itu nggak sah Al-Fatihahnya. Ya, kenapa? Karena dia udah merubah satu ayat Quran dan itu bacaan wajib dalam Al-Fatihah dalam sholat. Itu satu huruf aja, apalagi kata, apalagi ente merubah satu kalimat, satu ayat, itu nggak boleh. Nah, makanya nih, ya, jadi jangan sampai kamu nanti datang-datang pengen merevisi Al-Quran. Quran yang ada sekarang itu tidak otentik. Wah, nanti kan tampang baru belajar dari Amerika, nanti kamu pulang-pulang dari Amerika. Kita harus menggugat keotentikan Quran. Nah, jangan seperti itu. Ya, hanya Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun khairu ala khairil mala. Ya, wa Furqanun ala khairil mala. Mala itu artinya kaum, ya. Mala uktub artinya al-mala. Ya, wa qala al-mala'ul ladzina kafaru. Al-mala itu artinya kaum. Aslinya ada hamzahnya tuh. Isa wa Furqanun ala khairil mala. Ya, jadi perhatian orang-orang Muslim terhadap Quran itu detailnya bukan main. Dari hurufnya, makna-maknanya semua dikaji. Ya, i'rab Quran ada, buku-buku ini ada. Jadi kalau ada orang yang pengen merubah Quran, itu kayaknya tertolak sendiri gitu. Ya, dari dulu orang-orang berusaha untuk menghancurkan Quran, mengganti Quran, tapi apa hasilnya? Nggak ada. Ya, karena Allah sendiri yang berjanji di Quran tadi apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang sungguh akan menjaga Al-Qur'an. Ya. Terus baca bareng-bareng wasuhuful khalili wal karimi wa hisnani salasa. Oke, suhuf jamak dari Menyarif, angkat tangan. Sahifah. Ya, sahifatun atau suhuf juga bisa, ya. Sahifah. Al-Khalil, siapa Khalil? Khalil siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Apa ayatnya Hamzah? Ibrahim Khalil. Al-Khalil Nabi Ibrahim, ya. Astagfirullah. Apa ayatnya? Surat An-Nisa, ya. Terus Al-Kalim, siapa Al-Kalim? Nabi Musa, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Nabi Musa itu orang yang diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya seperti itu. Fiha kalamul hakamil alim, di dalamnya ada kalam itu artinya perkataan. Al-Hakam maksudnya Al-Hakim. Allah maksudnya Al-Hakam di sini. Al-Alim yang maha mengetahui. Ya, jadi kita harus mempercayai juga bahwasannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu diberikan yang namanya lembaran-lembaran. Ya, makanya di surat Al-A'la gimana? Ya, apa depannya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Terus bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Nah, kita cukup mengimani sampai situ saja.
Adapun kitab-kitab yang lainnya mungkin ada juga yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, tapi karena tidak diketahui dan tidak ada di Al-Qur'an, maka kita tidak wajib mengetahuinya atau meyakininya. Ya. Jadi seperti itu. Harus ini makanya nih kita bilang kemarin akidah ya. Ini akidah adalah bab keyakinan. Jadi kalau udah Al-Qur'an itu kitab suci dan otentik dan apa yang datang dari Quran itu pasti benar, kamu nggak boleh ragu. Seperti itu. Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Terus selanjutnya. Baca bareng-bareng. Wahid nani salah. Fakullu ma ata. Mana ata? Datang ya, dan setiap yang datang dengannya nabi atau yang datang dari nabi gitu ya. Dari Rasul, fahaqquhu, maka haknya adalah at-taslim, diterima, al-qabul sama juga diterima. Fahaqquhu taslimu wal qabul. Kadang kita nih milih-milih nih, benar nggak nih seperti ini? Misalnya kemarin kita ngajarin hadis ahkam di kelas P1. Bahwasanya kalau misalnya ada lalat jatuh di gelas kalian, katanya kan apa? Falyaghmishu, dicelupin. Kenapa? Karena ada fi ihda janahaihi da wa fi ukhra dawa. Kamu kan lalat. Ini masa binatang kotor hinggap di mana-mana kita celupin. Udah, karena Nabi ngomong kayak gitu, maka kita pahami saja udah. Seperti itu. Ya, misalnya gini nih, kamu disuruh makan jangan berdiri. Ya, makannya harus duduk kata Nabi. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sampai kamu minum itu berdiri atau makan itu berdiri. Terus mau ada efeknya dari dokter atau enggak, Nabi udah ngomong suruh duduk, ya udah duduk aja. Ya, dan insya Allah apa yang Nabi katakan itu ada manfaatnya. Ya, kadang kita milih-milih nih, ini manjur nggak ya? Itu kan nggak apa-apa, berdiri kan nggak apa-apa, nggak dosa kok. Ya, jadi kita hendaknya kalau misalnya Nabi nyuruh A, maka fahaqquhu taslim wal qabul. Qabul itu artinya menerima ya. Al-akhir. Baca bareng-bareng. Wahid nani salah. Ini berkaitan dengan yang namanya hari akhir. Imanuna, iman kita, keyakinan kita, biyaumi akhirin, dengan yaum hari akhir. Wajib. Apa wajib? Wajib. Kita harus wajib mengimani yang ada yang namanya hari akhir. Ya. Beda sama orang-orang lain yang tidak mengimani hari akhir. Kalau misalnya kalian udah meninggal, selesai dunia ini. Gak ada lagi tuh yang namanya hari akhir atau apapun itu, kiamat dan lain-lainnya. Imanuna biyaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan setiap apapun gitu ya, dan semua yang ajab itu artinya menakjubkan. Maksudnya kan kita kan setelah meninggal itu kan ada berbagai rentetan lagi ya. Misalnya kamu habis ini meninggal, habis itu apa? Dikuburkan. Ya, habis dikuburkan itu ada yang namanya apa kemarin? Ditanya-tanya sama malaikat. Oke, kita baca aja dari syarahnya nih. Jadi perjalanan kita setelah kubur. Ya. Apa katanya di sini? Nah, yang pertama, imanuna biyaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Yang pertama barzakh. Apa itu barzakh? Jadi barzakh itu setelah kamu meninggal dan sebelum hari kiamat tuh namanya alam barzakh. Ya, kamu meninggal. Mas gimana? Ntar coba kalau mau coba mati dulu. Kalau orang nggak percaya, gimana? Nggak ada yang namanya barzakh itu. Karena itu kan semuanya hal-hal yang tidak fisik, tidak bisa dilihat. Yaudah, ntar kamu kapan meninggal nanti kabarin saya. Ada nggak barzakh itu? Ya, alam barzakh. Terus yang kedua ada namanya su'alul qabr wa na'imihi li ahli ta'ah. Kemarin udah kita jelasin. Malaikat siapa namanya? Munkar Nakir. Ada juga yang namanya nikmat-nikmat kuburan dan azab-azab di sana. Kuburan. Ya. Kamu kalau mau tahu seremnya kuburan, ikut waktu gali. Pernah nggak? Ya, jadi waktu gali kamu ikut turun juga ke bawah. Ya.
Nyusun-nyusunin tanah lagi, nempel-nempelin kayunya itu sampai di lahatnya itu, baru kamu tutup lagi. Hati nggak bisa naik tapi ya. Terus yang ketiga al-ba'tsu minal kubur. Al-ba'tsu minal kubur artinya apa? Kebangkitan dari kubur. Ntar kamu dibangkitkan kembali. Mungkin nggak? Ya mungkin. Ya, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun katanya. Yang keempat, hasyrul ajsadi ilal mauqif ba'dal ba'ts. Itu mengumpulkan manusia lagi. Semua jasad dikumpulkan kepada namanya padang mahsyar. Ya, dikumpulkan. Kan ada orang-orang yang meninggalnya itu nggak meninggal, misalnya kayak meninggal di kuburan gitu. Meninggalnya jasadnya utuh. Ya kan di dalam kuburan juga dimakan-makanin raya. Ada juga orang yang misalnya dia kelindes mobil atau kelempar ke jurang, ke laut. Itu gimana nanti? Tetap semuanya itu ntar dibangkitkan lagi sama Allah di padang mahsyar itu. Ya, misalnya katakanlah ada si fulan kemakan sama serigala. Emang jasadnya ada? Nggak ada. Ya, nanti itu semua akan dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala ketika padang mahsyar. Itu panas tuh katanya seperti itu. Itu namanya hasyrul ajsad. Nah, ini semua nih itu harus kita imani. Ya. Terus yang selanjutnya syafa'ah. Ada namanya pertolongan. Nah, di padang mahsyar nanti semua orang berebutan jadi pertolongan. Makanya kan ada hadisnya tuh, ada yang datang ke Nabi Nuh, jangan saya. Nabi Adam dulu pertama. Jangan saya ini banyak dosanya. Ke Nabi Nuh nggak bisa juga, ke Nabi Ibrahim nggak bisa juga, sampai pada akhirnya nanti ke Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus al-hisab, ya, wal qisas fil mauqif. Nanti ada perhitungan pada saat di padang mahsyar nanti. Terus al-mizan, apa mizan? Timbangan. Nanti ditimbang tuh mana yang amalan-amalan kamu, mana yang berat, mana yang ringan. Seperti itu ya. Apa katanya? Waman khaffat mawazinuhu fahuwa fi. Terus tadi sakulat ya. Amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah. Surat apa tuh? Al-Qari'ah. Jamil. Ya. Tuh, itu namanya al-mizan. Pokoknya gimana bentuknya kita nggak tahu. Yang penting ada nanti kita ditimbang. Yang ditimbang itu amalannya atau bentuk apa? Kan kita kan punya satu buku ya, satu buku catatan. Gimana bentuknya kita nggak tahu. Apakah bukunya itu atau amalannya yang ditimbang nanti? Kita serahkan. Ya, karena kita nggak tahu gimana. Ada yang udah pernah mungkin. Ya, jangan-jangan. Nah, selanjutnya apa? As-sirat. Apa artinya sirat? Jembatan. Ya, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat. Ya. Nanti orang-orang juga jalannya beda di sirat itu. Katanya wa yamurru alaihi ahlul jannah. Faminhum man yamurru alaihi kalam hatil basar. Ada yang jalannya itu kayak kedipan mata. Langsung nyampe. Ya, itu ada nggak 1 detik? Ada ya kayaknya. Nah, terus ada juga misalnya wa minhum man yamurru alaihi kal barq. Apa barq? Kayak petir, cepat. Wa minhum man yamurru alaihi kal jawad. Al jawad mana? Jawad itu katanya kuda, ya. Wa minhum man yakunu bati as-sayr alaihi, atau ada juga yang lambat. Ya. Nah, terus di sini disebutkan juga bahwasanya kan kita banyak menerima riwayat bahwasanya sirat itu adalah setipis rambut, setajam pedang. Ya, ternyata ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, kita bawa buku kayak gini tuh bukan sok-sokan ya, nunjukin. Nah, kata ulama, biarkan tuh misalnya tidak menerima riwayat, karena kalau menurut sebagian ulama as-sirat itu artinya adalah at-thariq al-wasi', jalan yang luas. Bagaimana bisa kita maknai sirat itu adalah setipis itu? Ya, setipis apa tadi namanya? Rambut dan setajam pedang. Ya. Katanya, wa fi ba'dir riwayat, dan di sebagian riwayat annahu adaqu minasya'rah.
tipis dari rambut. Wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam dari pedang. Wa huwal masyhur, dan itu yang populer di kalangan kita. Bukan kita semua, bukan yang bocah-bocah mubalik kan banyak tuh yang bilang gitu kan. Lebih tajam dari pisau, lebih tipis dari rambut. Gimana ntar kita? Itu kan adalah pokoknya. Terus katanya gitu. Wa naza'a fi dzalika al-Izz bin Abdussalam wa Syekhul Qarafi wa ghairuhuma kal Badri Zarkashi. Dan di komentar sama salah satu ulama namanya Izz bin Abdussalam, orang Mesir. Qalu, mereka berkata, wa ala fardi sihhati dzalika, oke, sekalipun riwayat itu sahih. Dan mereka menggugatnya dari segi riwayat. Oke, sekalipun itu sahih, fahuwa mahmulun, maka itu bisa ditakwil ala ghairi dhahirihi, bukan terhadap zahirnya. Bi an yu'awwala bi annahu kinayatun an syiddatil masyaqqah. Itu adalah kinayah atau gambaran atau perumpamaan bahwasanya itu susah banget jalannya. Saking susahnya seperti itu digambarkannya. Ya. Makanya kita belajar kinayah kemarin di P2 Balago. Ya, kinayah. Wahina idzin fala yunafi ma warada minal ahadits dallah ala qiyamil malaikah ala janbaihi wa kaunil kalalib fihi. Ya, dan tidak menafikan bahwasanya ada hadis yang meriwayatkan nanti kita jalan tuh sebelahnya ada malaikat dua. Seperti itu. Wa zadal Qarafi, dan Imam Qarafi menambah wasahih annahu arid, bahwasanya itu luas. Jalannya itu luas. Wa fihi tariqani yumna wa yusra, dan jalan itu ada dua, kanan dan kiri katanya. Fa ahlus sa'adah yuslaku bihim dzatul yamin. Nanti orang-orang yang bahagia itu nanti maksudnya yang ke surga itu akan dituntun dari jalan yang kanan. Apa di Quran Al-Waqiah? Wa ashabul yamin ma. Seperti itu. Terus apa lagi? Wa ahlus syaqawah yuslaku bihim dzatus shimal. Itu nanti ahlus syaqawah ditaruh yang di kiri. Ya. Ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah. Fa ammal ladzina su'idu faminhum syaqiyyu wa sa'id di surat Hud. Ya. Terus apa lagi nih? Sirat udah, al-haud, apa haud? Telaga. Nanti kita akan, karena kan pada saat itu kita tuh aus banget ya. Capek. Nah, itu haud. Nah, setiap nabi itu punya haud. Semoga kita bisa nanti menikmati telaganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang selanjutnya adalah al-jannah. Ya. Apa jannah? Surga. Ya. Gimana bentuknya surga? Ya. Banyak pohonnya? Iya. Banyak susunya? Iya. Banyak kan disebutin tuh di Quran. Tajri min tahtihal anhar, itu mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Tapi ulama bilang bahwasanya fiha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan di surga itu nggak ada yang terbesit. Kan misalnya kamu sekarang melihat sungai itu kan kayak gitu tuh. Misalnya kamu sungai apa yang paling keren misalnya yang kamu lihat? Nah, ada Cilok bagus-bagusnya. Ya katakanlah apalah misalnya air yang sungai yang bagus, curug-curug apa gitu. Nah di surga itu nggak kayak gitu gambarannya. Pokoknya yang tidak pernah kamu lihat, yang beda dari yang lainnya. Seperti itu. Ya. Semoga lah kita semua masuk surga ya, amin. Dulu kita pokoknya masuk surga, mau surga yang paling bawah juga nggak boleh, yang penting surga gitu ya. Karena ya surga. Bukan apa-apa ini masalahnya. Nah, surga itu kan hanya mitos, hanya cerita. Ya, benar nggak gitu? Enggak. Dalilnya mana? Ya di Quran ada surga, dan Quran itu adalah benar, mutawatir, maka tidak boleh kita dustai. Seperti itu, ya. Ada yang pernah ke surga di sini? Ada yang mimpi gitu kan ke surga atau gimana? Ya ada ya. Katanya nih wahiya darus thawab, ya, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin khalidina fiha abada. Neraka masuk surga. Ya, jadi nanti kita tuh kekal di surga. Ya, orang-orang mukmin insyaallah kalau dia mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, insyaallah akan masuk surga.
Wa in zana wa in sarok, katanya gitu. Walaupun dia pernah berzina, walaupun pernah mencuri, na'am, wa in, sampai 3 kali dibilangnya, kalau nggak salah riwayatnya Abu Dzar. Wa in zana wa in sarok, sekalipun dia pernah berzina dan pernah mencuri, iya. Ya, makanya iman itu hati-hati tuh. Kamu jangan main-main sama iman. Ya, boleh kita jelasin bab iman dalam ketika atku. Iman tuh masalahnya di sini. Makanya kamu nggak bisa menghukumi orang-orang misalnya yang masih dalam kalangan muslim atau misalnya dia menyimpang dikit lah. Kamu tuh bukan Islam lagi, nggak bisa. Ya, jadi insya Allah, pokoknya Islam nanti dia masuk mana? Dia paling ada lah bentar-bentar di neraka gitu ya. Dulu teman kita tuh ada di Gunadarma tuh, kan dia kan ya pakaian akhwat ya, pakaiannya ngawur-ngawur gitu lah. Terus dia curhat, Ban, kita sebenarnya boleh nggak sih pakai pakaian kayak gini, kata gitu. Ya nggak boleh lah, harus menutupi aurat seperti ini kan. Kayaknya anak susah diban kayak gitu. Oh gitu, kata gitu. Ya anak Islamnya Islam yang merendahan gitu. Kita nggak apa-apa deh masuk neraka berapa hari gitu kan, dicelup-celupin dulu. Tapi makanya nih hati-hati nih. Kalau kita menyampaikan yang tadi tuh sebatas iman itu hanya dengan iman dan mempercayai ini bisa masuk surga, itu ada hadisnya soalnya. Tapi jangan disampaikan sama orang awam. Kenapa? Nanti kalau kamu sampein, nanti dia akan ibaratnya akan bertumpu pada hadis itu gitu. Nggak mau sedekah, nggak mau taraweh, nggak apa-apa lah. Yang penting kita kan beriman sama Nabi, sama Allah, sama Rasulnya. Nggak mau sedekah, nggak mau belajar, nggak mau ini. Ya, dia tahu nggak apa alasannya? Karena saya pernah dengar dari Ustadz bahwasanya kalau misalnya seorang itu di hatinya udah beriman, dia masuk surga pasti. Nah, gara-gara hadis itu, dia jadinya kayak gitu. Nggak mau nutup aurat, ya. Terus dia ngeremehin azab neraka. Padahal azab neraka tuh dia kira gampang, kayak cubit gini doang. Enggak. Dikira ditampar pakai sendal. Beda. Ya. Dikira disuruh push up. Enggak. Ya. Pernah kan kamu ngerasain pakai sendal? Nah, kalau itu beda. Di neraka bukan sendal lagi, Pak. Ya, ada apinya. Nah, insya Allah yang pernah kena sendal kita, insya Allah tuh berkah lah mukanya ya. Yang terakhir adalah an-nar. Ya, sebelum tadi adalah nar, api neraka. Ya. Makanya dibilang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, naro itu artinya nar, api. Nah. Nah, yang terakhir adalah ru'yatullahi azza wa jalla fil jannah. Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu adalah nikmat paling besar, kata Imam Ghazali. Kebahagiaan paling besar yang akan kita dapatkan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, gimana? Kita nggak ada yang tahu. Makanya di Quran wujuhun yauma idzin nadhirah, wujuhun yauma idzin ila rabbiha. Yang kebalik tuh. Ya, apa di Jazari? Atko? Kan disebutin kemarin. Wa ula nadhirah. Hati-hati jangan kebeda nadhirah sama nadhirah. Ya, ila rabbiha nadhirah. Karena dhad sama dhad itu hampir sama. Dha sama dha. Ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu yang namanya imanuna biyaumi akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakhtatim bilhamdalillah. Tamam. Doa wahid nani salasa. Alhamdulillah ghafuri lil abdi lil ghururi wal farti fil wa hamaqatil huburi wassalatullah dawama wa salamuhu tamama ala mayyazi imama wa lihamdiya khitama
وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أشرفنا وعلى رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل الحب وآله والصحب عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Ya, ini kita ingatkan lagi, hafalin matannya, jangan sekedar lewat ya. Nah, kenapa? Karena matan ini mengunci ilmu. Kayak tadi tuh kamu bilang, apa? Dia Aqidatul Awam bilangnya apa? Kamu kasih. Jadi matan itu juga dalil. Paham enggak? Ya, kamu bisa menyebutkan apa Allah itu ini. Kamu sebutkan Allahu. Nah, seperti itu kamu sebutin semuanya. Ya, ini udah banyak nih yang kita ajarin matan di sini. Ada Jazari, ada Tuhfah, ada apa lagi? Ada Khoridah, sekarang Aqidatul Awam, ya. Kata ulama, man hafizul mutun hazal funun, artinya. Ya, maka dihafalin matannya. Matan ya, bukan mantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.